Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Nisita dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Financial Technology dengan judul penyalahgunaan Financial Technology pada pinjaman online. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Rizky Kristiadi dengan NIM 19211491 sebagai anggota. Kemudian ada Agnes Dian Ari, NIM 1921141109 sebagai penyusun. Kemudian ada Frederikus Chopin dengan NIM 1921141114 sebagai anggota. Dan saya, Merina Nabila Saputri, NIM 1921141123 sebagai presenter. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kasus, dan yang ketiga adalah analisis kasus. Pendahuluan. Perkembangan teknologi menghasilkan berbagai inovasi baru untuk memudahkan hubungan manusia. Salah satunya adalah financial technology. Financial technology atau fintech merupakan hasil dari revolusi industri 4.0 di bidang jasa keuangan. Konsep dari fintech adalah perpaduan antara sistem keuangan dengan perkembangan teknologi, sehingga membuat transaksi keuangan jadi lebih praktis, mudah, dan efektif. Perkembangan financial technology di Indonesia. Teknologi keuangan atau financial technology di Indonesia dimulai pada tahun 2006. Tetapi pada saat itu masih sedikit perusahaan yang menekuni bidang ini. Kemudian tahun 2015 didirikan Asosiasi Fintech Indonesia yang membuat kepercayaan akan fintech mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia. Akibatnya perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, di mana tercatat 140 perusahaan dalam daftar fintech OJK. Tidak hanya itu, tahun 2017 dikembangkannya fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/2022/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selanjutnya, manfaat fintech di Indonesia. Dengan perkembangan fintech yang pesat di Indonesia mengakibatkan banyak manfaat yang dirasakan. Seperti yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah, di mana dengan adanya fintech memudahkan kita saat akan melakukan transaksi finansial, yakni tidak harus keluar rumah lagi atau pergi ke bank. Karena melalui ponsel pintar, segala aktivitas mengenai transaksi finansial dapat dilakukan. Yang kedua, akses pendanaan menjadi lebih baik. Karena dengan adanya fintech mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. Yang ketiga, ada taraf hidup masyarakat meningkat. Mengapa demikian? Karena dengan masyarakat yang mendapat akses pendanaan yang lebih baik, mengakibatkan masyarakat jadi bisa lebih menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Sehingga kesejahteraan hidup masyarakat menjadi meningkat. Yang keempat, yaitu dapat mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan yaitu keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Jadi dengan adanya fintech yang menjembatani transaksi ekonomi, menyebabkan inklusi keuangan meningkat. Dan yang terakhir ada mempercepat perputaran ekonomi. Dengan adanya fintech yang membuat akses keuangan dan kemudahan transaksi menyebabkan terdorongnya arus perputaran ekonomi menjadi lebih mudah dan praktis. Selanjutnya adalah kasus. Di sini kami mengambil kasus pinjol yang terjadi di Semarang. Dengan perkembangan fintech yang pesat memiliki banyak manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara. Tetapi di balik banyak manfaat tersebut banyak juga penyalahgunaan yang terjadi akan fintech. Salah satunya pinjaman online ilegal.
seperti yang terjadi pada kantor PT AKS di Jalan Kiai Mojo, Tegarrejo di Yogyakarta, yang digerebek oleh Polda Jateng karena diduga menjalankan praktik pinjaman online ilegal dengan korban warga Semarang. Hal ini berawal dari Erna, warga Semarang yang mendapat tawaran pinjaman online melalui aplikasi Simple Loan. Karena penasaran akan tawaran tersebut, Erna mengklik lalu mengisi data diri dan memasukkan nomor rekening serta foto KTP dengan selfie. Setelah mengisi data, Erna mendapat pesan WhatsApp yang mengatakan telah mentransfer uang sesuai persetujuan beserta jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Lalu Erna mencoba mengecek rekeningnya, tetapi tidak ada uang yang katanya telah ditransferkan. Sehingga Erna mengabaikan pesan WhatsApp tersebut. Karena mengabaikan pesan penagih tersebut, Erna mendapatkan pesan berisi ancaman dan intimidasi berupa kalimat tidak menyenangkan dan tindakan asusila melalui media sosial, yang berakhir dengan Erna melaporkan hal ini kepada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah karena merasa tak nyaman. Dari laporan korban, Ditreskrimsus melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku yang sudah mengirimkan kalimat ancaman disertai pemerasan serta foto korban yang diedit sehingga mengandung muatan melanggar kesusilaan. Sehingga terjadilah penangkapan pelaku berinisial AK di sebuah kos beralamatkan Jalan Dr. Sutomo, Bausasran, dan Durejan, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan pendalaman dan mendapat keterangan bahwa perbuatan penagihan juga dilakukan di kantor PT AKS alamat di Jalan Kiai Mojo, Tegarrejo, Yogyakarta. Pada saat penggerebekan, ada 4 orang yang diamankan, di mana 1 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, terdapat 300 komputer yang diduga untuk mengintimidasi para nasabah, sehingga ikut diangkut ke Mapolda Jateng. Namun hal ini masih akan terus diselidiki oleh polisi karena masih ada sekitar 34 laporan terkait pinjol ilegal tersebut. Selanjutnya, analisis kasus. Seiring turunnya ekonomi masyarakat karena pandemi membuat perusahaan pinjaman online alias pinjol ilegal semakin marak. Mereka menawarkan berbagai pinjaman cepat dengan sistem penagihan yang tidak beretika yang belakangan semakin meresahkan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran pinjaman cepat dan taktis bagi masyarakat Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dan positif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dana taktis, terutama dalam kondisi darurat. Dengan sistem persyaratan yang sangat mudah, aplikasi pinjol, terutama ilegal, tentu sangat menggoda bagi masyarakat yang membutuhkan dana instan, tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan atau literasi keuangan yang baik. Bermodal KTP, dalam waktu yang tidak lama, seseorang dapat langsung menerima dana tunai ke rekening pribadinya. Banyaknya penyalahgunaan fintech ini didasari oleh lemahnya sistem dan tingginya tingkat konsumtif masyarakat, sehingga mudah tertipu oleh kata-kata yang menggiurkan. Tingkat demand yang tinggi, sedangkan perbankan belum mampu melayani demand tersebut menjadi salah satu penyebab utama maraknya pinjol ilegal. Penyebab lainnya karena kurangnya literasi keuangan masyarakat. Saat ini masyarakat masih minim melakukan pengecekan legalitas pinjol, mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai tinggi. Serta ada nasabah yang sengaja tidak membayar, karena penghasilan nasabah yang tidak cukup hingga budaya gali lubang tutup lubang. Perlu adanya literasi keuangan masyarakat seperti hanya meminjam sesuai kemampuan, meminjam sesuai kebutuhan, dan juga jangan lupa membayar tepat waktu. Menurut kelompok kami, tindakan yang dilakukan oleh AKA maupun PT AKS telah menyalahgunakan fintech untuk kepentingan pribadi. Seperti ia akan mendapatkan uang dengan menipu korban dan mengancam korban dengan foto asusila yang sudah diedit. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari fintech, di mana fintech itu akan berguna tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga membantu masyarakat seperti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati memilih pinjol. Sebelum mengajukan pinjaman melalui fintech atau pinjaman online, kita harus memastikan bahwa perusahaan yang menawarkan pinjaman online tersebut telah terdaftar dan memiliki izin dari OJK, yang merupakan lembaga pengawas resmi kegiatan finansial di Indonesia. Selanjutnya, penyelenggaraan pinjaman online yang legal dan bisa dipercaya keamanannya akan memberikan rincian biaya dan suku bunga secara transparan kepada calon peminjamnya. Dengan transparansi seperti ini, maka peminjam sejak awal sudah mengetahui resiko dan tanggung jawab sehingga tidak akan terjadi tindakan penipuan. Salah satu
Ciri dari penyelenggaraan pinjaman online yang sudah mengantongi izin dari OJK adalah memiliki aplikasi dan juga laman website resmi. Aplikasi bisa ditemukan dengan mudah melalui toko aplikasi di smartphone supaya proses peminjaman dana bisa dilakukan. Eh, Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa semua informasi yang dibutuhkan nasabah bisa ditanyakan melalui customer service atau layanan konsumen. Pinjol resmi dan diakui oleh OJK pasti sudah mempunyai dan menyediakan layanan konsumen yang mudah diakses oleh masyarakat. Layanan konsumen tersebut umumnya berupa alamat email, layanan customer service melalui nomor tertentu, dan juga alamat kantor yang jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih.